Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Ya, benar, jadi topik pembahasan kali ini akan berhubungan dengan matematika. Nah, bagi kamu yang merasa penjelasannya masih terlalu cepat atau ada beberapa yang ingin kamu catat, ya silahkan pause video ini dan bisa dicatat atau dibaca secara lebih seksama lagi. Oke, langsung saja. Oke, barisan dan deret aritmetika. Nah, kita perlu mengenal beberapa istilah yang akan dipakai pada video kali ini. Yang pertama tentang suku. Suku itu anggota dari barisan atau deret. Nah, suku pertama bisa disimbolkan dengan A atau dengan U1. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menggunakan A saja. Lalu yang ketiga adalah beda yang disimbolkan dengan B. Beda di sini adalah selisih antara suku N dengan suku ke N-1. Ya, dan beda ini khusus pada deret aritmetika atau barisan aritmetika. Nah, jadi bisa dibayangkan A itu seperti yang tadi dijelaskan adalah suku pertama dari barisan, ini A. Lalu suku kedua, ya berarti bisa disimbolkan dengan U2. Ada U3 ini ya, simbolnya ini suku ketiga. Ini suku keempat, simbolnya U4 dan seterusnya sehingga sampai pada suku ke N. Ini ya. Nah, ada juga suku ke N-1. Maksudnya apa ini? Ini adalah suku sebelum suku KN, satu suku sebelum suku KN. Nah, lalu coba mari kita perhatikan ini naiknya berapa ini? Dari 2 ke 5 itu berarti mengalami pertambahan sebanyak 3. Lalu kita lihat dari suku kedua ke suku ketiga ini naiknya berapa? 3 juga. Dari suku ketiga ke suku keempat naiknya berapa? Juga 3. Nah, ini kenaikan atau selisih antara ini suku ke N, ya, kalau misalnya ini suku kedua begitu dengan suku yang pertama itu beda. Nah, jadi dalam menentukan beda itu bisa menggunakan selisih yang ini atau menggunakan yang ini juga bisa. Jadi suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, lalu suku keempat dikurangi suku ketiga, atau dari suku ke N dikurangi suku ke N-1. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya. Nah, lalu tadi kita sudah mengenal tentang unsur-unsur yang ada dalam barisan atau deret. Nah, sekarang kita perlu menelaah sebenarnya barisan itu apa. Jadi menurut KBBI, barisan itu tidak ada, menurut saya tidak ada pengertian yang pas. Jadi barisan dalam KBBI hanya berupa deretan atau hanya berupa jajaran. Artinya ini bisa diartikan menggunakan analogi seperti ini. Ada beberapa kursi yang dibuat berjajar. Nah, kita bisa sebut kursi-kursi itu sebagai barisan kursi. Nah, tetapi kalau dalam matematika sebenarnya tidak seperti itu. Nah, dalam matematika barisan bisa diartikan sebagai jajaran angka-angka dengan pola tertentu. Nah, barisan
menurut polanya dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Untuk saat ini kita akan membahas lebih mendalam tentang barisan aritmetika. Oke, barisan aritmetika. Nah, silakan perhatikan barisan ini. Ternyata selisihnya sama ya. Ya, selisihnya berapa? Benar sekali, selisihnya 5. Nah, artinya barisan itu merupakan barisan aritmetika. Nah, mari kita kulik lebih dalam lagi. Oke, jadi seperti ini. Benar, selisihnya atau bedanya adalah 5. Nah, bentuk yang seperti ini, bentuk barisan yang seperti ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Artinya di dalam barisan itu hanya ada angka 2 dan angka 5 saja. Maka jadilah seperti ini. Hanya 2 untuk suku pertama, hanya terdiri atas 2. Lalu suku kedua 2 dan 5, 2 ditambah 5. Lalu suku ketiga 2 ditambah 5 ditambah 5. Suku keempat 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Suku kelima 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, seperti itu. Ingat bahwa penjumlahan berulang itu bisa kita ganti atau kita singkat menjadi perkalian, bukan? Nah, maka boleh juga ditulis menjadi seperti ini. Nah, ini kita perhatikan yang suku ketiga. Ini kan karena ini ada 2 angka 5, maka di depan angka 5 di sini ada 2 kali. Ini ada 3 angka 5, berarti ini ada angka 3 di sini. Lalu ada 4 angka 5 nih, berarti 4 kali 5. Nah, ya tadi sudah kita singgung. Ini ada A, U2, U3, U4, dan U5. Nah, misalnya kalau angka 2 sebagai suku pertama diganti dengan A, dan angka 5 sebagai beda diganti dengan B, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini ada A, lalu ini U2, tidak terlihat ya, tetapi bisa dipahami ya. Lalu ini ada U3 di sini. Lalu U4 tidak terlihat lagi, dan ini ada U5. Nah, kita ternyata menemukan bahwa U2 itu A tambah B, U3 A tambah 2B, U4 A ditambah 3B, U5 A ditambah 4B. Kalau begitu, UN kita bisa rumuskan seperti apa? Nah, apabila kita melihat polanya, lalu menggali B, kita tahu pengali B selalu selisih 1 dengan N. Sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi UN sama dengan A plus kurung buka N-1B. Ya, dengan A merupakan suku pertama, N adalah suku ke N, dengan N merupakan sembarang bilangan, asalkan dia bilangan asli ya. Lalu B itu beda. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai deret aritmetika. Ya, deret berbeda dengan barisan. Sebab deret di sini merupakan jumlah dari suku pertama hingga suku tertentu dalam satu barisan. Suku tertentu di sini kita bisa katakan suku KN. Nah,
deret disimbolkan dengan S. Simbol S di sini saya contohkan S5 punya arti jumlah suku pertama sampai dengan suku kelima. Simbol SN punya arti jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N. Pertanyaan yang kali ini silahkan kamu jawab dulu ya. Kira-kira bagaimana jawabannya? Silahkan kamu pecahkan. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. A lot of boring math. Ya, 1 menitnya selesai. Gimana? Sudah ketemu? Belum? Nah, cara yang termudah adalah seperti ini. Nah, jadi kita susun dulu ya, deret dari 1 sampai dengan 100. Lalu dikasih simbol S, dikasih simbol sebagai S. Lalu yang kedua, kita buat juga 1 sampai dengan 100 tetapi terbalik. Itu sama juga kita kasih simbol S. Keduanya lantas dijumlahkan. Nah, lalu ini dijumlahkan biasa. Hasilnya adalah 110 semua. Nah, lalu S ini juga dijumlahkan, jadinya 2S. Nah, 110 ini merupakan pengulangan sebanyak 100 kali. Sehingga di sini saya tulis 100 kali 101 sama dengan 2S. Nah, hasilnya 2S itu 10.100. Karena yang kita perlukan adalah jumlah angka 1 sampai dengan 100, maka tinggal kita bagi 2 ini, 10.100 ini dibagi 2. Oke, nah cara ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss yang kelak akan dikenal sebagai ahli matematika yang berpengaruh di dunia. Karyanya itu ada dalam kalkulus. Kalkulus itu apa? Ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang kalkulus. Nah, misalnya kalau angka-angka ini kita ubah menjadi variabel, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini ada A, lalu U2, U3, dan seterusnya UN-1 dan UN. Lalu langkah berikutnya kita buat A sampai UN tapi urutannya dibalik. Nah, maka seperti ini jadinya. Ya. Oh ya, di sini ada UN-2 itu punya arti 2 suku sebelum UN. Gitu ya. Lantas kedua ini kita jumlahkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, di situ terdapat U2, U3, UN-1 dan UN-2. Nah, masing-masing dari variabel itu bisa kita ganti dengan A plus B untuk U2, A plus 2B untuk U3, UN plus, UN min 2B maksud saya. Lalu UN-1 itu UN-B. Kita ganti semua sehingga menjadi seperti ini. Wah, tampak rumit ya. Sebenarnya tidak sih. Nah, oke, kita lihat satu persatu. Ini ada B, ini ada min B di sini. Bisa kita coret, atau sebenarnya kalau ini dioperasikan hasilnya 0 sehingga hanya tinggal A plus UN. Demikian pula yang ini
Ini di sini ada 2B, tandanya positif, dan yang satunya lagi min 2B. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya A plus UN. Begitu seterusnya sampai ini, yang ini juga demikian. Ya. Oke, nah karena kita tidak tahu ini penjumlahannya sampai berapa, maka kita bisa kalikan sama seperti tadi yang ada di dalam ilustrasi 1 sampai 100 itu. Kita umpamakan ini sampai dengan N. Jadi ini kurang 1 sebenarnya ya. Ada 2S sama dengan N dikali kurung buka A plus UN kurung tutup. Sedangkan yang kita perlukan itu hanya S-nya, maka tinggal dibagi 2. Ya. Ya. Saya kira itu dulu pembahasan pada video kali ini. Misalnya ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari video saya, bisa ketik komentar di bawah ini ya. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bye-bye.